Selamat siang anak-anak semuanya. Di saat ini kita akan mempelajari tentang seni budaya bersama Ibu Edith Purwanto. Dan lebih spesifik yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang seni tari. Untuk seni tari akan kita pelajari di saat ini, kompetensi dasarnya adalah memahami konsep teknik dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi dan meragakan ragam gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur tari sesuai dengan iringan. Untuk tujuan pembelajarannya, ada 3 hal yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan konsep, teknik, dan prosedur tentang berbagai iringan gerak tari. Yang kedua, dapat membandingkan ragam gerak tari tradisi di lingkungan tempat tinggal dengan daerah lain. Yang ketiga, dapat menampilkan ragam gerak tari tradisional. Untuk peta materi yang akan kita pelajari di saat ini adalah gerak dasar tari yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama konsep gerak tari, yang kedua teknik gerak tari, dan yang ketiga adalah prosedur gerak tari. Untuk konsep gerak tari, kita harus tahu bahwa gerak tari memiliki berbagai macam bentuk yang beraneka ragam. Setiap tarian sudah pasti memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Untuk tari identik dengan gerak yang merupakan unsur utama tari. Ulangi, unsur utama tari yang identik adalah yang pertama itu adalah gerak. Dengan kata lain, tidak ada tari tanpa gerak. Gerak di dalam tari adalah gerak yang indah. Gerak yang indah adalah gerak yang telah diberi sentuhan tari. Unsur-unsur yang mempengaruhi suatu tari atau gerakannya adalah yang pertama, tenaga atau energi. Yang kedua, ruang. Dan yang ketiga adalah waktu. Rudolf van Laban membagi aspek gerak menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kepala, kaki, tangan, dan badan. Yang kedua rentangan atau tingkatan gerak. Dan yang ketiga gerak yang kuat, lemah, elastis, dan penekanan. Untuk konsep tari terdiri atas 2 jenis, yaitu konsep tari tradisional klasik dan konsep tari tradisional kerakyatan. Untuk konsep tari tradisional klasik mengandung arti bahwa tari tradisional tersebut lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Untuk ciri-ciri dari tari tradisional klasik dapat kalian lihat pada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin keempat. Sedangkan untuk konsep tari tradisional kerakyatan mengandung arti bahwa tari tersebut hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Tari tradisional kerakyatan sangat beraneka ragam sesuai dengan kondisi rakyat, alam, dan agama atau kepercayaannya. Untuk ciri-ciri tari rakyat terbagi atas 3 bagian yang bisa kalian lihat di poin 1, poin 2, dan poin yang ketiga. Unsur-unsur pokok gerak tari seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu yang pertama dipengaruhi oleh tenaga atau energi untuk menggerakkan suatu tari. Yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Jenis gerak tari itu sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Fungsi tari, sudah pasti seseorang yang mau menarikan suatu tari itu pasti ada fungsinya, yaitu yang pertama sebagai sarana upacara.
kedua hiburan, ketiga pendidikan, keempat pergaulan, dan yang kelima adalah pertunjukan. Untuk contoh tari tradisional, di sini Ibu akan ambil secara khusus dari daerah Maluku. Karena kita bahas tentang tari tradisional ya, makanya contohnya Ibu bahas lebih spesifik dari suatu daerah, dalam hal ini daerah Maluku. Untuk contoh-contohnya adalah yang pertama tari lenso, yang kedua katreji, ketiga dansa ola-ola, yang keempat tari jakalele, yang kelima tari orlape, yang keenam tari sahureka-reka, yang ketujuh tari bameti, yang kedelapan tari pata cengke. Nah, untuk beberapa tarian yang sudah Ibu cantumkan nama-namanya, ini ditarikan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Seperti contoh di tari katreji, di tari saureka-reka, cakalele. Nah, itu juga bisa ditarikan perempuan atau laki-laki. Untuk beberapa tarian yang sudah Ibu tampilkan nama-namanya ini, untuk videonya kalian bisa search di YouTube, kalian bisa tampilkan nama-namanya, kemudian kalian nonton videonya supaya kalian bisa lihat, oh ternyata tari tradisional ini yang tadi Ibu jelaskan memiliki fungsi, oh ternyata benar. Fungsi tari ini menggambarkan untuk apa. Seperti contoh untuk tari pata cengke ya, tari pata cengke ini dia itu menggambarkan tentang proses orang-orang sementara pergi memetik cengke atau mematah cengke. Seperti itu ya. Ibu rasa untuk contoh tari tradisional sudah jelas, dan sampai ketemu lagi di minggu depan.